Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Wakil Bupati Garut menanggapi soal tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 warga di acara pernikahannya. Wagub Putri Karlina berjanji tidak akan mencari kambing hitam dalam tragedi maut tersebut. Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang menikah dengan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memimpin apel pagi di lapangan Setda Kabupaten Garut. Di hadapan ratusan ASN, Putri kembali mengklarifikasi dan menyangkal bila dirinya menggelar pesta rakyat dan pembagian makanan gratis. Namun ia berjanji tidak akan mencari kambing hitam mengenai tragedi maut tersebut. Dia akan bertanggung jawab penuh pada para korban dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke polisi. Terkait apa yang menjadi penyebab dari insiden tersebut adalah bukan fokus saya hari ini. Saya tidak sibuk mencari siapa yang salah. Jauh dari kata saya mencari kambing hitam tidak ada sama sekali. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin menjelaskan penyelidikan insiden 3 orang tewas dalam pesta rakyat pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Maula Akbar dengan Wakil Bupati Garut Lutivia Nisa Putri Karlina diambil alih Polda Jawa Barat. Selain itu, berkas pemeriksaan 10 orang saksi di Polres Garut juga telah diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Diskrimum Polda Jawa Barat. AKP Joko bilang 10 saksi mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Untuk proses penyidikan selanjutnya, kasus ini diambil alih. Kita sudah memeriksa beberapa orang, kurang lebih 10 orang. Kita lakukan pemeriksaan dan kita sudah serahkan semua ke Polda Jabar. Itu dari mana aja, Bang? Dari pihak mana aja itu? Dari semua pihak kita sudah melakukan pemeriksaan, baik dari pihak pengamanan, kemudian dari BHWO, kemudian dari pihak Satpol PP, kemudian dari pihak lain yang ada di lokasi tersebut. Berikut ambulan yang ada di tim kesehatan di Keluarga mempelai? Keluarga mempelai? Itu selanjutnya karena kita sudah serahkan ke Polda Jabar atau kita limpahkan ke Polda Jabar, untuk selanjutnya penanganannya di Polda Jabar. Makanan gratis untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak. 5.000 sekuat-kuatnya. Jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Saya tidak menyetujui sebenarnya. Kemudian peristiwa ini pun saya tadi tidak tahu adanya peristiwa kegiatan makan siang bareng warga ini, saya tidak tahu. Makanya Di pendopo itu disiapkan paket makanan gratis. Ya. Jumlahnya informasi awal yang kita dapatkan adalah 5.000 pack. Ketika eksos ini hanya dibatasi seberapa, hanya dorongan dari luar itu sangat deras. Akhirnya dibuka, tapi sudah terlanjur besar-besar. Polda Jawa Barat menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden 3 orang tewas di pesta rakyat pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Maula Akbar dengan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian di Pendopo Garut. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menjelaskan penyelidikan penanggung jawab insiden itu dapat dimulai dari izin keramaian acara. Ketika proses perizinan itu ada terkait dengan bagaimana pengamanannya. Ada diduga permintaan untuk dari kepolisian oleh pihak Pemda atau apa ya. Jadi untuk pengamanan. Sekali lagi itu nanti kembali kepada apakah memang ada izin acara ini yang disebut izin keramaian kegiatan masyarakat atau izin lainnya. Ya tentu ini perlu dimintakan klarifikasi bagian dari fakta-fakta yang apabila itu dilakukan penyelidikan perlu dikumpulkan. Itu. Atas kericuhan yang menyebabkan kematian 3 orang di syukuran pesta pernikahan putranya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan ia dan putranya siap diperiksa polisi.
problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Dan saya nggak ada masalah. Menantu Deddy Mulyadi sekaligus Wakil Bupati Garut, Lutfianisa Putri Karlina meminta maaf pada keluarga korban tewas. Putri membantah membuat acara bagi-bagi makan gratis. Kalaupun ada yang mau makan silakan datang, tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan, tapi kami memfasilitasi kalau ada yang misalnya tanya, Bu katanya udah makan gratis, oh ini bohong. Nah saya memfasilitasi itu, tapi tidak. Pesta rakyat yang menyebabkan 3 orang tewas itu merupakan rangkaian pesta pernikahan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar. Putri merupakan anak Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, sedangkan Maula merupakan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Hingga kini polisi masih menyelidiki dugaan kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Polres Garut telah meminta keterangan dari 10 orang sebagai informasi awal penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV. Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. 10 orang telah diperiksa polisi, lalu bagaimana penyelidikan dugaan kelalaian dalam insiden 3 orang tewas di rangkaian acara pernikahan anak Deddy Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina. Kita bahas bersama mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Selamat petang Pak Susno. Selamat petang Mbak. Selamat petang. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Ya. Dan sebelumnya saudara, kami juga sudah mengundang pihak dari Gerindra, namun belum ada satupun yang bisa memenuhi undangan kami. Saya punya pertanyaan ke Pak Susno. Kelalaian seperti apa yang dapat dijerat dengan pasal 359 KUHP dalam peristiwa menewaskan 3 orang? Ya, kelalaian yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain. Tapi kalau kita lihat di sini, pertama kita ucapkan belasungkawa juga kepada pihak korban yang telah meninggal, dan juga kita ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Dalam hal ini penyelenggara acara, karena dia menggunakan event organizer dan sebagainya, saya kira tidak ada kelalaian ya, bagi pihak penyelenggara, bagi pihak punya kerja ya, baik dari Pak Didi maupun dari pihak Pak Karyoto, anaknya jadi Wakil Bupati Garut, mantan perempuan. Ya, kelalaiannya mungkin dari pihak penyelenggara, tapi itu pun harus dicari yang benar-benar apakah betul pihak penyelenggara yang bertanggung jawab, event organisernya, atau event organisernya hanya bertanggung jawab pada jalannya acara. Jadi dalam hal ini kita juga perlu pertanyakan, apakah Polres Garut sudah memprediksi secara prediksi intelijen dari Polres Garut melihat figur daripada Pak Didi, melihat figur daripada Pak Karyoto, besarnya melihat figur dari mantan perempuan Wakil Bupati dan mantan laki-laki sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Berarti jelas ini akan ramai pestanya. Maka rencana pengamanan yang dia buat sejauh apa? Maka saya sangat senang ini kan bahwa ini ditarik di Polda Jawa Barat, karena Polda akan menyelidiki juga intern Polri. Apakah rencana pengamanan yang dibuat itu sudah sedemikian memperkirakan bahwa pesta ini akan ramai, bahwa akan segala kemungkinan terjadi, termasuk rebutan untuk bersalaman pengantin, rebutan untuk bersalaman dengan Pak KDM, atau rebutan untuk merebutkan sesuatu hidangan. Nah, ini harus diprediksi oleh pihak aparat keamanan. Jadi saya yakin bahwa Polri tidak memeriksa sepihak bahwa siapa ini kambing hitamnya dari pihak lain, tapi internal Polri sendiri untuk mengadakan introspeksi. Artinya pengamanan yang dipersiapkan itu sudah sesuai dengan rencana sesuatu yang akan terjadi gitu, dengan peristiwa yang sedemikian besar gitu.
Ada yang punya acara, panitia, dan pihak pengamanan. Jadi 3 unsur ini yang harus kita selidiki. Siapa yang mungkin saja kita tidak menuduh begitu ya Pak Susno. Tidak, apakah termasuk juga siapa yang dari punya 3 unsur ini ya, termasuk intelijen yang punya lalai gitu dalam peristiwa menewaskan 3 orang. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa yang terjadi Pak Susno, 3 orang tewas, artinya bisakah dipertanggungjawabkan secara pidana? Bisa, karena misalnya ya kita lihat dari panitia. Panitia apakah sudah memberitahukan kepada pihak Polri ya, bahwa perkiraan akan jumlah sekian dan sekian. Tetapi pihak Polri pun tidak boleh langsung percaya saja kepada apa yang diajukan oleh panitia. Polri tentunya punya perkiraan intelijen. Perkiraan intelijennya, yang punya kerja ini Pak KDM. Pak KDM ini dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia. Apalagi di Jawa Barat sampai ada istilah gubernur Aing gitu atau Bapak Aing gitu kan. Nah kemudian dari pihak misalnya Pak Karyoto, figur yang terkenal juga. Pengantinnya juga dua-duanya figur terkenal. Tanpa adanya hidangan gratis pun ini pasti akan ramai. Maka dipertanyakan oleh Polda nanti atau bila perlu oleh Mabes Polri berapa besar kekuatan pengamanannya, kemudian renpam, rencana pengamanan, strateginya gimana, siapa yang mengamankan di sini berapa kuat, siapa yang mengamankan di sini berapa kuat dan sebagainya. Nah kalau itu tidak cukup berarti ada semacam kelalaian dari pihak aparat keamanan gitu. Dari pihak keamanan. Jadi menurut Pak Susno yang harusnya bertanggung jawab pihak keamanan atau yang punya hajat? Tergantung. Yang punya hajat jelas enggak dong. Yang punya hajat dia punya hajat, dia sudah tugasnya yang punya hajat adalah mengatur masalah undangan tamu dan sebagainya. Yang punya hajat enggak menyelenggarakan keamanan. Keamanan tidak ada yang punya hajat. Yang menyiapkan keamanan itu adalah kalau diberitahu aparat keamanan harus menyiapkan keamanan. Dalam hal ini siapa? Ya termasuk misalnya Polri dengan Pol PP-nya diberitahu juga apa tidak. Tapi Pol PP kalau ada itu di bawah kendali Polri. Nah termasuk juga di sini misalnya event organizer-nya. Apakah event organizer-nya betul dia yang menyiapkan makan siang gratis dan sebagainya, dan apakah itu diinformasikan kepada aparat keamanan apa tidak gitu. Dalam peristiwa ini Pak Susno, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Polri sudah cukup transparan atau belum? Tergantung hasil pemeriksaan, saya tidak tahu ya, karena saya tidak tahu berapa kekuatan. Berapa kekuatan pengamanan terbuka, berapa kekuatan pengamanan tertutup, berapa brimob yang dikeluarkan di situ, berapa sabara, berapa lalu lintas. Kalau hanya 2-3 orang saja atau hanya 10-20 orang ya jelas nggak mampu gitu. Kan pemeriksaan di Polres Garut sudah ada 10 saksi. Tapi apakah nanti kira-kira menurut Anda yang punya hajat termasuk Deddy Mulyadi dan juga anaknya akan dipanggil ikut diperiksa? Karena kemarin katanya Deddy Mulyadi juga siap diperiksa untuk memberikan keterangan. Ya kalau Pak Deddy Mulyadi tidak terlalu banyak ya tanggung jawabnya di sini karena dia mengadakan pesta gitu. Dia mengadakan pesta, tamu berdatangan kan bukan tanggung jawab dia. Orang tidak diundang pun datang bukan tanggung jawab dia, tapi aparat keamanan yang harus mempersiapkan itu. Nah, adapun Polri telah memeriksa 10 saksi itu untuk memeriksa segala kemungkinan. Apakah di dalam pesta ini ada hal-hal yang di luar perencanaan Pak Deddy Mulyadi dan Pak Karyoto yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Siapa tahu kan ada simpatisannya Pak Gubernur Jawa Barat ya, yang punya acara Pak KDM. Misalnya masing-masing kabupaten menyelenggarakan makan siang gratis dengan punya stand tersendiri. Tapi di luar pengetahuan yang punya kerja, di luar pengetahuan aparat keamanan itu yang harus diselidiki. Iya, selain kita mengevaluasi kinerja dari pihak intelijen dan juga pihak keamanan tentu saja Pak Susno, karena tadi Anda bolak-balik menegaskan soal itu. Tapi kira-kira se-urgent apa, seterdesak apa pihak dari punya hajat seperti Deddy Mulyadi untuk diperiksa? Dia periksa paling sebatas apakah yang kegiatan-kegiatan di lokasi atau di stand itu yang menyebabkan meninggalnya atau melayangnya jiwa orang lain itu sepengetahuan dia apa tidak. Nah kalau tidak sepengetahuan maka itu siapa yang ngadakan itu akan dicari oleh Polri gitu. Jadi tidak terlalu banyak itu tanggung jawab daripada yang punya kerja. Nanti kalau tanggung jawab beban ini dibebankan pada yang punya kerja, orang nggak mau punya kerja semua. Dia sudah punya kerja, sudah minta pengamanan, tahu-tahu ada peristiwa terjadi, yang punya kerja yang bertanggung jawab, ya ini nggak masuk akal.
Baik, terima kasih Pak Susno telah bergabung di Kompas Petang. Kita tunggu perkembangan kasusnya secara terang benderang. Selamat petang, Terima Pak. kasih, selamat petang, Mbak.